Halo guys, welcome back di Indostio dengan saya Ong. Di videoku kali ini, aku pengen tunjukin ke kalian gimana sih caranya lari atau jalan dengan baik dan benar. Nah, kenapa hal ini penting? Well, hal ini penting karena kalau kita berjalan atau berlari dengan cara yang salah, maka lambat laun setelah berpuluh-puluh tahun kita mempunyai kebiasaan yang salah itu, kita akan menjadi lebih rentan mengalami sakit di tumit atau di lutut, seperti sakit plantar fasciitis maupun juga sakit pengapuran di lutut. Dan hal ini sebenarnya terjadi karena ya cara jalan atau lari kita yang mungkin juga salah. Dan cara jalan atau lari yang baik dan benar itu akan dapat mendistribusikan getaran dari impact dari setiap kali kita menapak secara optimal di seluruh otot-otot kaki kita. Dan semakin kita memakai otot-otot di kaki kita, semakin menguatnya juga otot-otot di kaki tersebut. Dan kalau otot-otot kaki kita semakin menguat, lama-lama juga kaki kita menjadi lebih resisten atau lebih kuat dan tidak lagi dengan mudah mengalami sakit di tumit maupun juga sakit di lutut. Nah, terus cara jalan atau lari yang benar itu seperti apa? Yuk kita lihat sekarang. Oke guys, pertama-tama aku tunjukin dulu cara berjalan yang benar seperti apa. Jadi hal pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu postur saya tetap tegak, dan ini saya tunjukin dulu dengan saya berjalan tanpa alas kaki atau sepatu ya. Jadi hanya menggunakan kaos kaki dan postur saya tetap tegak. Dan hal kedua yang kalian perlu perhatikan itu kaki depan saya sewaktu saya melangkah ke depan dan sebelum saya menapak dengan kaki depan saya itu saya tidak menjangkau terlalu jauh ke depan. Dan ini menyebabkan lutut saya yang sebelum saya menapak itu lutut saya dalam keadaan menekuk sedikit. Dan ini akan menyebabkan setiap hentakan atau impact sebelum saya menapak, selagi saya menapak dengan kaki depan saya itu untuk didistribusikan secara optimal di seluruh otot-otot kaki saya, mulai dari telapak kaki, betis, dan otot-otot paha dan lutut saya ya. Dan kalau kalian lihat dari angle atau sudut yang berbeda itu tetap sama prinsipnya. Nah, jadi kaki depan saya tidak menjangkau terlalu jauh ke depan, lutut saya dalam keadaan ditekuk sedikit, dan fokusnya waktu saya berjalan itu di kaki belakang saya untuk mendorong badan saya lebih jauh ke depan ya. Jadi ya kalau kalian ingin berjalan lebih cepat ya fokusnya di kaki belakang, lebih dorong ke belakang lagi gitu. Ya. Dan teknik waktu saya berjalan atau berlari menggunakan sepatu atau tidak telanjang kaki gitu ya, itu seharusnya sama. Seperti yang kalian bisa lihat ini, sewaktu saya menggunakan sepatu dan juga tetap teknik-tekniknya semuanya sama, badan tetap tegak, lututnya ditekuk sedikit, tidak menjangkau terlalu jauh ke depan, seperti itu. Dan sekarang saya tunjukin cara berlari yang benar. Pertama-tama saya tunjukin dulu tanpa menggunakan sepatu atau alas kaki. Dan semua prinsipnya sama seperti saya berjalan. Tetapi hanya ada satu hal yang berbeda dengan sewaktu saya berjalan. Yaitu saya tidak lagi menapak dengan kaki depan saya di tumit kaki saya. Jadi kalau kalian perhatikan dalam jarak yang lebih dekat ini, perhatikan kaki depan saya, itu setiap kali saya menapak, itu saya menapak dengan telapak kaki saya bagian tengah atau depan. Jadi tidak lagi menapak menggunakan tumit seperti ketika saya berjalan tadi ya. Jadi itu satu-satunya perbedaan. Tapi sisanya selebihnya itu ya semuanya sama. Tetap posturnya tegak, kaki depan tidak boleh menjangkau terlalu jauh ke depan. Dan jika saya ingin berlari lebih kencang lagi, ya fokusnya di kaki belakang saya mendorong lebih jauh ke belakang. Ya. Dan otomatis, sewaktu saya tidak menjangkau terlalu jauh ke depan, otomatis sewaktu saya menapak dengan kaki depan saya, itu lutut saya dalam keadaan ditekuk sedikit. Dan ini sangat bagus untuk mencegah supaya kita tidak sampai mengalami sakit di tumit kaki seperti plantar fasciitis, atau mengalami sakit pengapuran di lutut sewaktu usia kita lanjut nanti. Karena semua tekanan, impact dari sewaktu kita menapak, itu semuanya didistribusikan secara optimal di seluruh otot-otot kaki kita. Mulai dari otot telapak kaki, betis, dan juga otot-otot paha atau lutut kita. Dan kalian juga perhatikan
teknik saya berlari sewaktu saya tidak menggunakan sepatu atau alas kaki itu seharusnya sama dengan sewaktu saya menggunakan sepatu. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang ini. Nah, di sini saya menggunakan sepatu, tentu saja sepatu yang bagus ya, sepatu yang mengizinkan saya untuk berjalan maupun berlari dengan teknik-teknik yang betul. Nah, ini jarak yang lebih dekat lagi. Nah, kalian tetap bisa melihat prinsip-prinsip yang saya jelaskan sebelumnya tanpa menggunakan sepatu, itu tetap saya aplikasikan sewaktu saya menggunakan sepatu dan tidak ada perbedaan. Tetap postur tegak, menjangkau tidak terlalu jauh ke depan, dan tetap menapak menggunakan telapak kaki kita bagian tengah atau depan sewaktu saya berlari. Tetapi kalau sewaktu berjalan ya tetap menapak dengan tumit, nggak apa-apa, yang penting tidak menjangkau terlalu jauh ke depan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Aku harap dari videoku kali ini kalian jadi lebih tahu gimana sih caranya jalan atau lari yang baik dan benar. Nah, di videoku berikutnya aku akan bahas lebih mengenai pilihan sepatu yang bagus, yang sehat itu seperti apa. Nah, jika kalian merasa channelku atau video kali ini sangat membantu kalian, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tulis di komen. Dan juga jangan lupa subscribe ke channelku ini dan like this video.